Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Di antara tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam tindakannya. Allah berfirman, "Wa kanal insanu ajula." Dan manusia bersifat tergesa-gesa. Al-Isra ayat 11. Dan Rasulullah bersabda, "At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaitan." Pelan-pelan adalah dari Allah dan tergesa-gesa adalah dari setan. Dalam sholat jamaah, sering orang menyaksikan di kanan kirinya banyak orang yang mendahului imam dalam ruku, sujud, takbir, perpindahan, bahkan mendahului salam imam. Mungkin dengan tak disadari, hal itu juga terjadi pada diri kita sendiri. Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan remeh atau sepele oleh sebagian besar umat Islam itu oleh Rasulullah diperingatkan dan diancam secara keras dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Ama yahsyallazi yarfa'u ra'sahu qablal imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? Masya Allah. Jika saja orang yang hendak melakukan sholat dituntut untuk mendatanginya dengan tenang, bagaimana pula halnya dengan sholat itu sendiri? Tetapi terkadang orang memahami larangan mendahului imam itu dengan harus terlambat dari gerakan imam. Hendaknya dipahami, para fuqaha telah menyebutkan kaidah yang baik dalam masalah ini, yaitu hendaknya makmum segera bergerak ketika imam telah selesai mengucapkan takbir. Ketika imam selesai melafazkan huruf ra dari kalimat Allahu Akbar, saat itulah makmum harus segera mengikuti gerakan imam, tidak mendahului dari batasan tersebut atau mengakhirinya. Jika demikian, maka batasan itu menjadi jelas. Dahulu para sahabat sangat berhati-hati sekali untuk tidak mendahului Nabi. Salah seorang sahabat bernama Bara bin Azib berkata, "Sungguh mereka para sahabat sholat di belakang Rasulullah, maka jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan para sahabat juga mengangkat kepala mereka, saya tidak melihat seorang pun yang membungkukkan punggungnya sehingga Rasulullah meletakkan keningnya di atas lantai tanah. Baru orang-orang yang berada di belakangnya bersimpuh sujud bersamanya." Diriwayatkan oleh Muslim, ketika Rasulullah mulai uzur dan gerakannya tampak pelan, beliau mengingatkan orang-orang yang sholat di belakangnya, "Wahai sekalian manusia, sungguh aku telah lanjut usia, maka janganlah kalian mendahuliku dalam ruku dan sujud." Diriwayatkan oleh Baihaqi. Dalam sholatnya, imam hendaknya melakukan sunnah dalam takbir, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Bila Rasulullah berdiri untuk sholat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, kemudian bertakbir ketika turun hendak sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Demikian beliau lakukan dalam semua sholatnya sampai selesai, dan bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk tasyahud pertama. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jika imam
menjadikan takbirnya bersama dan beriringan dengan gerakannya, sedang makmum memperhatikan ketentuan dan cara mengikutinya imam. Cara mengikuti imam sebagaimana disebutkan yang baru kita jelaskan tadi, maka jumlah dalam sholat tersebut menjadi sempurna. Maka jamaah dalam sholat itu menjadi sempurna. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.